yang mungkin memiliki keluhan entah itu dari psikologis ataupun kebimbangan dalam hal meneruskan karir setelah mereka selesai dalam pendidikan di. Nanti gimana ya caranya menangani siswa? Karena siswa itu sekarang semakin beragam begitu ya Bu Sela. Mungkin juga menurut peraturan perundang-undangan diperbolehkan. Jika memang sebagai calon pendidik, maka sangat penting untuk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fakta, jumpa lagi di Ruang Fakta. Kali ini kita kehadiran salah satu narasumber yang luar biasa, dosen favorit dari Fakultas Tarbiyah YIN Kediri, Ibu Novi Rosita Rahmawati. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Ruang Fakta. Kali ini kita mau bincang-bincang bersama Ibu Novi ya. Di sini Ibu Novi adalah salah satu dosen dari apa Ibu? Bidang Ibu Novi? Dari bimbingan dan konseling. Ya, jadi Bu Novi ini adalah bidang bimbingan dan konseling yang ada di Fakultas Tarbiyah YIN Kediri. Baik Ibu, tentang bimbingan konseling ini apakah menjadi sesuatu yang penting di dunia pendidikan Ibu? Baik, sebelumnya begini Bu Sela dan juga mungkin Sobat Fakta yang lainnya, memang kalau di Tarbiyah kita kan sebagian besar bahkan semuanya ya ini adalah calon pendidik. Nah maka memang sebagai calon pendidik maka sangat penting untuk bisa memahami minimal diri sendiri dulu nih sebagai calon pendidik. Setelah itu baru bisa lebih memahami peserta didiknya begitu. Ya, jadi untuk mengenali diri sendiri itu penting sekali untuk seorang pendidik ya Ibu ya? Ya, betul. Nah, kira-kira Bu, selama ini ketika memberikan materi tentang bimbingan konseling ke mahasiswa, khususnya calon-calon pendidik itu apa yang ditekankan oleh Ibu Novi? Oke, untuk selama ini, kalau untuk di mata kuliah bimbingan dan konseling sendiri, karena memang di beberapa prodi memang tidak ada begitu ya kurikulumnya, dan di beberapa prodi ada karena memang yang ada sebenarnya sampai saat ini di prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di PGMI, mengingat mereka menjadi calon guru MI, guru kelas nantinya, dan memang mereka di sana sebagai seorang guru BK karena untuk di jenjang SD sederajat tidak ada guru BK atau konselor di sekolah sehingga guru kelas menurut peraturan perundang-undangan diperbolehkan. Nah, sedangkan untuk jenjang yang lebih tinggi mulai dari SMP sampai dengan SMA sederajat karena sudah ada konselor atau guru BK-nya, jadi memang teman-teman yang di tempat lain, di prodi lain seperti di PAI dan yang lainnya memang tidak dibekali secara langsung begitu tentang ilmu BK ini sendiri begitu Mbak. Tapi sebenarnya dengan memahami atau dengan ada mata kuliah ini, teman-teman pun juga bisa belajar bahwa nanti gimana ya caranya menangani siswa, karena siswa itu sekarang semakin beragam begitu ya Bu Sela. Mungkin juga melihat di tayangan televisi yang beritanya juga sangat luar biasa, sehingga sebagai guru sudah seharusnya teman-teman calon guru ini juga paham nantinya di luar itu kayak gini loh begitu. Jadi kita pengen beri beberapa informasi, beberapa ilmu itu sehingga teman-teman juga jadi lebih siap nantinya. Menarik sekali ya Bu, ketika berbicara tentang bagaimana kepribadian atau psikologis dari peserta didik, bahkan diri sendiri gitu. Nah, kira-kira Bu, ketika dalam penyampaian materi-materi yang ada di kelas, pernah nggak sih ada mahasiswa yang sampai curhat atau mungkin menceritakan tentang diri sendiri atau keluhan-keluhan gitu, baik itu di kelas ataupun secara personal Bu? Oke, untuk yang secara personal belum ada begitu ya Bu Zela. Kalau di saya belum ada, tapi mungkin mereka justru terkadang lebih dekat dengan beberapa dosen yang lain, mungkin wali studi begitu ya. Kalau sekarang teman-teman mereka lebih banyak mungkin interaksi dengan wali studi begitu. Jadi kayak ibu atau bapak kedua mereka di sini. Dan kalau untuk curcol sih sebenarnya begitu ya teman-teman fakta sepertinya begitu. Jadi di kelas mungkin sedikit-sedikit juga curcol tentang keluhan mereka, tentang betapa beratnya hidup ini begitu, tugas-tugas yang mereka dapatkan dan semua tuntutan-tuntutan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi
seringkali mereka mencurhatkan secara tidak langsung begitu. Jadi ya kalau dari saya pribadi sih saya menerimanya begitu karena mereka mungkin kan hanya butuh untuk didengar begitu ya. Kadang kan kita tidak butuh solusi apapun tapi kita hanya butuh untuk didengarkan saja begitu. Iya Bu, saya sepakat sih memang beberapa mahasiswa khususnya ketika memiliki keluhan mereka cenderung mencurhatkan atau misalnya mencurahkan isi hati mereka itu di beberapa orang yang mereka percayai begitu ya. Nah ini juga berkaitan dengan bagaimana mungkin Sobat Fakta juga setuju ya dengan hal ini bahwa sekarang kayaknya isu kesehatan mental terus kayak orang tuh harus bebas dari perasaan-perasaan yang mengganggu itu kayak sesuatu kebutuhan gitu Bu. Nah kira-kira menurut Ibu sendiri ya ketika berhadapan langsung dengan remaja khususnya mahasiswa itu kira-kira kenapa isu ini tiba-tiba menjadi sesuatu yang penting bagi mereka gitu. Ada kadang-kadang menjadi satu kebutuhan gitu. Oke, memang kalau kami amati hal ini karena memang ada stimulusnya begitu ya Bu Sela dan teman-teman karena memang ada yang apa ya pemantiknya dulu nih. Jadi bisa saja dari seseorang yang memang berharga bagi diri mereka. Bisa saja juga seseorang yang mereka idolakan. Sekarang banyak selebgram begitu ya, seleb TikTok begitu. Jadi YouTuber dan semuanya yang memang banyak juga yang mengutarakan tentang mental health atau kesehatan mental ini sehingga mungkin di beberapa mahasiswa kita atau anak-anak zaman sekarang itu sudah lebih aware tentang kesehatan mental mereka. Tapi Bu Sela mungkin juga merasakan begitu ya. Tapi terkadang ini jadi apa ya namanya ya? Mereka jadi alasan begitu bahwa Ibu jangan beri saya banyak tugas dong karena nanti kesehatan mental saya terganggu. Begitu nggak teman-teman? Iya, jadi jangan kelewat batas ya Sobat Fakta bahwa memang isu kesehatan mental ini penting tapi seringkali jadi bumerang ya bagi kita semua. Benar-benar. Berarti media ini sangat berpengaruh begitu ya Ibu. Nah kira-kira ketika membicarakan isu mental, kemudian ketika ada hal yang sudah disadari oleh para remaja, khususnya mahasiswa mengenai isu mental ini, mungkin nggak sih Bu mereka itu sampai mendiagnosa diri sendiri atau self diagnosis gitu bahwa oh saya ini Terkena terkena gangguan gangguan mental. mental gitu atau mungkin saya terluka di masa lalu atau bagaimana itu kira-kira apakah sangat dimungkinkan? Oke, sangat dimungkinkan begitu Bu Sela dan teman-teman. Jadi saya tanya juga di beberapa, tidak hanya di Tarbiyah IAIN Kediri begitu ya. Saya rasa juga di beberapa perguruan tinggi lain, baik negeri ataupun swasta, mereka sangat mudah untuk mengakses informasi begitu ya. Informasi baik itu melalui Instagram, YouTube, TikTok, internet manapun mereka bisa. Terus mereka juga dari situ mereka jadi men-self diagnose itu tadi begitu Bu Sela. Jadi kayaknya ini mentalku sedang terganggu dan aku butuh healing begitu kalau kata teman-teman sekarang begitu ya. Jadi kayaknya butuh healing dan sebenarnya healing itu kan tidak sama dengan jalan-jalan piknik ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi ketika setelah selesai jalan-jalan itu tidak jadi healing karena eh semuanya jadi numpuk begitu ternyata Iya. jadi lebih capek ternyata jadi banyak cucian rumah juga jadi kotor ditinggal lama begitu jadi sepertinya arti healing dan mental health ini yang memang harus diluruskan lagi nih dan juga kalau kita sering self diagnose khawatirnya juga kita mendiagnosis diri kita terlalu agak berlebihan begitu ya karena memang yang bisa mendiagnosis adalah orang-orang yang berpengalaman atau yang punya lisensi begitu ya Bu Sela. Jadi dalam artian di sini bisa konselor ataupun psikolog begitu. Nah, itu Sobat Fakta jangan sampai yang awalnya healing jadi kehilangan diri sendiri gitu ya. Banyak hal-hal yang harusnya diselesaikan justru tertunda-tunda dan tidak bisa diselesaikan hanya karena kebutuhan healing yang sebenarnya tidak terlalu menjadi prioritas dalam kegiatan sehari-hari begitu ya. Nah, jika memang ada kekhawatiran anak-anak itu menjadi memprioritaskan healing yang tidak ada fungsinya secara prioritas begitu, apakah kira-kira butuh sebuah wadah atau mungkin sebuah tempat untuk berbagi gitu di antara para remaja atau khususnya mahasiswa di Fakultas Tarbiyah Ibu? Iya benar Bu Sela. Jadi memang kalau kita mengamati semakin bertambah usia kita begitu ya, apalagi teman-teman sekarang sudah masuk di usia remaja dan dewasa,
Mereka seringkali mencurhatkan, kalau kita lihat fenomenanya, mencurhatkan isi pikiran hati di media sosial. Nah, ini menandakan mungkin teman-teman itu membutuhkan sosok entah itu siapapun begitu ya, untuk bisa mendengarkan isi hati mereka. Dan bahkan seringkali mereka tidak membutuhkan solusi begitu ya. Jadi mereka cuman pengen, ya sudah, saya pengen didengar didengar saja. Jadi tidak apa ya, tidak butuh solusi yang dewa begitu ya, tingkat dewa itu tidak begitu. Jadi pada akhirnya karena kegelisahan-kegelisahan seperti itu, muncullah ide untuk di Fakultas Tarbiyah ini membentuk sebuah layanan bimbingan konseling dan karir yang kita namai dengan teman bincang tarbiyah begitu. Jadi teman-teman bisa mengunjungi Instagram kami di @temanbincangtarbiyah. Jadi Ibu Novi ini sebagai penanggung jawab gitu ya atas komunitas atau mungkin lembaga gitu ya yang menjadi teman bincang, teman bercerita gitu betul, ya bagi betul. seluruh mahasiswa ataupun mahasiswi yang mungkin memiliki keluhan entah itu dari psikologis ataupun kebimbangan dalam hal meneruskan karir setelah mereka selesai dalam pendidikan di tarbiyah ini begitu ya kurang lebih Iya, Ibu. betul. Dan beberapa mahasiswa sudah melakukan konseling begitu dengan kami. Memang pada saat kemarin pandemi, jadi memang konseling kami online begitu Ibu Sela dan teman-teman. Jadi ya kami melakukannya dengan menggunakan WhatsApp begitu, dan juga kami menggunakan melalui Instagram. Jadi ada beberapa yang memang menghubungi kami melalui Instagram terlebih dahulu. Dari Instagram itu bisa kita teruskan untuk ke konselor yang dipunyai di tarbiyah. Kebetulan yang basic keahliannya bimbingan dan konseling ada saya dan juga Ibu Nila Zaimatu Septiana begitu. Nah itu Sobat Fakta, jadi jika Sobat Fakta merasa butuh teman untuk bercerita, butuh teman untuk berbincang, butuh teman untuk menyuarakan hati dan semacamnya, kita memiliki teman bincang tarbiyah yang dikelola ataupun di bawah tanggung jawab dari Ibu Novi Rosita Rahmawati. Jadi jangan ragu dan juga jangan sungkan untuk langsung menggunakan layanan teman bincang tarbiyah yang ada di Fakultas Tarbiyah YIN Kediri. Nah, kira-kira Ibu, untuk teman bincang ini apa program ataupun layanan yang, mungkin layanan dulu ya, layanan yang disediakan oleh teman bincang ini? Oke, baik Bu Sela. Jadi untuk layanannya kami ada bergerak di bidang psikoedukasi. Jadi nanti kami akan memberikan informasi-informasi, sejauh ini masih melalui Instagram karena sebagian besar pengguna Instagram begitu ya, mahasiswa dan juga mahasiswi di Fakultas Tarbiyah menggunakan Instagram berdasarkan survei kami. Lalu selain itu juga ada tentang pengembangan diri, karena ini penting sekali di era sudah 5.0 begitu ya. Mereka sangat butuh untuk diberikan tambahan skill-skill tambahan untuk terkait pengembangan diri ini, terkait dengan pernikahan karena sudah masanya mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan juga tentang lowongan pekerjaan. Dan ini kami bergerak di bidang preventif atau pencegahan, jadi minimal tidak terjadi tindak mungkin yang sekarang booming kekerasan seksual begitu ya Bu Sela. Lalu juga kita juga dari segi informasi, kita akan berikan informasi tentang lowongan kerja sehingga alumni ataupun teman-teman yang memungkinkan untuk menambah cuan begitu ya kalau kata anak sekarang, jadi mereka bisa ada tambah pengalaman begitu. Selain itu juga dari segi kuratifnya, jadi segi penyembuhannya di konseling itu tadi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada masalah apapun, kadang kita merasa masalah itu sangat besar, tapi ketika sudah diobrolin itu ternyata oh nggak ada apa-apanya begitu. Jadi kadang kita cuma butuh untuk teman bincang itu saja. Maka dari itu kita buatlah teman bincang ini sehingga bisa mewadahi teman-teman untuk bisa ngobrol bareng begitu. Lengkap sekali ya Sobat Fakta, bahwa di teman bincang ini mulai dari bagaimana yang kita alami saat ini gitu ya, dan juga bagaimana menyelesaikannya, serta langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan itu sudah diberikan jalan gitu ya oleh teman bincang ini, bagaimana, apakah saya mau jadi apa, kemudian apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, istilahnya tuh sudah diatasi atau diberikan pencerahan begitu ya oleh teman bincang. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman
Sobat Fakta ini tadi tidak melaksanakan atau tidak menggunakan layanan dari teman bincang ini. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau apa-apa, bisa langsung menggunakan layanan teman bincang Tarbiyah. Nah, untuk kedepannya nih Bu Novi, kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa tentang teman bincang ini selain layanan-layanan tadi? Mungkin apakah ada hal yang bisa, kegiatan gitu yang bisa diikuti oleh mahasiswa? Baik, untuk rencananya di tahun ini kita mulai mengadakan open recruitment untuk tim dari teman bincang Fakultas Tarbiyah begitu. Jadi mungkin ini kita spill dulu infonya begitu ya Bu Sela di sini. Jadi rencananya kita akan open recruitment untuk teman-teman di Fakultas Tarbiyah dari jurusan apapun begitu. Jadi kita ada 8 program studi, semuanya boleh daftar, tapi tidak semua angkatan boleh daftar begitu ya. Jadi kemungkinan akan kita ambil mulai dari angkatan 2020 sampai dengan 2022 karena 19 kan sudah mulai fokus skripsi ya. Jadi untuk 2019 mungkin penikmat layanan begitu ya teman-teman yang di 2019. Untuk adik tingkatnya bisa bergabung bersama tim teman bincang Fakultas Tarbiyah sehingga nanti kita bisa menggodok beberapa agenda begitu, kita memberikan layanan bagi teman-teman yang lainnya begitu. Oh, jadi di sini kita juga teman bincang Tarbiyah ini memberikan kesempatan nih bagi Sobat Fakta yang ingin bergabung gitu ya dengan teman bincang ini sebagai salah satu pelaksana dan juga berbagi pengalaman dengan teman-teman Fakta untuk memberikan beberapa kegiatan ya yang itu berkaitan dengan teman bincang. Betul, betul. Ya, terima kasih banyak Bu Novi. Jadi itu tadi ya tentang teman bincang, saya kira akan sangat sayang bagi Sobat Fakta untuk tidak melakukan atau menggunakan layanan dari teman bincang ini, baik itu untuk urusan yang sifatnya personal atau mungkin hal-hal yang akan dilakukan. Jadi rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya jika ingin dikonsultasikan, silakan berkonsultasi dengan teman bincang Tarbiyah. Mungkin bisa disebutkan sekali lagi Instagram atau mungkin hal kontak atau bagaimana cara menghubungi. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan layanan konseling terutama ya, mungkin teman-teman bisa melalui direct message di Instagram @temanbincangtarbiyah. Nanti akan kami teruskan kepada konselor kami. Jadi saya dan juga Ibu Nila saat ini masih ada 2 pilihan itu. Tapi nanti ketika mungkin sudah banyak peminatnya begitu ya Ibu Sela, kami sudah melakukan kerjasama dengan dosen-dosen di program studi psikologi Islam yang kita punyai di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Jadi nanti jika memang overload begitu ternyata teman-teman Tarbiyah suka nih ngobrol misalnya begitu. Jadi nanti kita juga akan kolaborasi dengan psikolog-psikolog ataupun mungkin yang memang masalahnya tidak bisa kita tangani dan harus berbantuan dengan psikolog, maka kami juga akan arahkan ke psikolog-psikolog yang ada di IAIN Kediri. Dan bagi teman-teman silahkan sangat terbuka untuk bisa memanfaatkan layanan ini karena layanan ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, diingat-ingat ya @temanbincangtarbiyah. Jadi teman-teman bisa langsung follow dan juga memberikan masukan atau mungkin ingin mengirimkan pesan kepada pengelola, sangat diinginkan ya bagi kami. Terima kasih banyak Ibu Novi atas hal yang sudah dibagi pada kesempatan kali ini. Semoga teman bincang ini bisa menjadi teman yang baik bagi kita gitu ya, untuk bercerita, untuk bercengkrama bersama, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ibu Novi atas kehadirannya hari ini dan juga Sobat Fakta. Itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Novi Rosita Rahmawati selaku penanggung jawab teman bincang Tarbiyah. Jangan lupa untuk mengikuti episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa. Terima kasih. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.